Senang sekali pada malam hari ini dapat bersekutu dengan saudara-saudara semuanya dalam konvensi yang ke berapa ini ya? Ke-9 dari Full Gospel Businessman Fellowship International di Indonesia ini. Untuk kesekian kalinya saya ikut dalam konvensi ini. Cuma 2 kali mungkin saya miss, waktu di Bandung dan waktu di Malang. Di kebanyakan dari tahun ke tahun saya mengikuti dari permulaan, dan saya senang sekali melihat perjuangan, pergumulan, tapi juga pendewasaan di dalam wadah FGBMFI. Tahun ini saya juga bicara di Singapura untuk National Convention di sana. Dan saya lihat juga Tuhan bekerja dengan luar biasa di Singapura. Tahun yang lalu saya bicara untuk National Convention yang ada di Malaysia. Dan Malaysia pun juga mengalami satu kemajuan yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara-saudari diberkati oleh 2 kesaksian yang cukup sensasional. Bagaimana seseorang bertemu dengan Yesus dengan cara yang unik. Tetapi saya harus katakan bahwa tidak perlu saudara harus aneh-aneh dulu baru ketemu Yesus. Dalam keadaan apapun juga kita perlu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa orang-orang yang mempunyai latar belakang yang mengerikan mengenal Tuhan. Tapi saya juga bersyukur kalau ada orang-orang yang dari mudanya sudah baik, Kristen, dan bertemu Yesus sejak kecil. Itu pun juga satu kesaksian yang sangat indah sekali. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang hanya menghargai orang yang bersaksi yang tadinya pernah bunuh orang, masuk penjara, yang ngeri-ngeri, bertobat, terus kita sanjung-sanjung orang itu. Dan waktu kita dengar ada orang yang bersaksi, sejak 5 tahun saya diajak ke sekolah minggu, saya mengenal Yesus, kita menguap semua ngantuk. Inilah bahaya-bahaya yang mulai mewabah di dalam kekristenan saat ini, yang saya lihat dengan mata rohani saya. Kalau dibiarkan berlanjut-lanjut akan memperdangkal kekristenan yang ada. The longevity of our Christian life can be threatened. Ketahanan kita sebagai orang Kristen akan diancam, karena akan membuat kita menjadi manusia yang mudah bosan. Dan kita harus menunggu yang sensasional berikutnya baru kita semangat kembali. Nah, akhirnya kalau tidak begitu kita mudah bosan. Dan ini saya amati dalam kegerakan karismatik, terutama banyak sekali orang-orang Kristen karismatik ini yang cepat bosan. Tunggu hal-hal yang sensasional baru dia bisa bangkit kembali. Kalau rutin, biasa, tekun, baca Alkitab tiap hari, berdoa, mengasihi istri, mendidik anak, bosan kita. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Matius 24 yang mengatakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Diakhiri dengan kata-kata begini, ayat 13. Those that endure until the end, the same shall be saved. Orang yang bertahan sampai ke akhir, orang itu yang akan diselamatkan. Malam hari ini saya ingin saudara membuka Alkitab saudara dari Yohanes pasal yang ke-17. Mengacu kepada tema yang dipilih pada kali ini, yaitu Unity in Christ. Merupakan tema yang sering dicanangkan bahkan di kalangan Full Gospel, di mana-mana seringkali tema ini tersirat, kesatuan. Kalau tidak salah yang pertama juga diadakan di Surabaya dulu juga tentang kesatuan, unity. Dan tema unity itu yang sudah kesekian kali, baik di konvensi Full Gospel nasional maupun juga di negara-negara lain, di Singapura, di banyak tempat, serving God together, come together. Pokoknya kesatuan itu banyak sekali dicanangkan menjadi tema.
Dan saya setuju 100% dengan tema ini, dan ini tema yang baik sekali. Tapi ini mungkin juga merupakan satu indikasi adanya satu jeritan dalam diri orang. Makin dicanangkan tema tersebut, realita yang ada paradoks, pertentangan, karena gak enakan terjadi di mana-mana, sakit hati terjadi di mana-mana, malas ngomong. Kalau kita tidak mau bicara tentang perpecahan, mungkin terlalu drastis untuk bicara demikian, tapi mungkin dengan kata malas ngomong, saudaraku. Akhirnya malas ketemu. Kita tidak bicara perpecahan, cuma malas ketemu. Mewarnai, memasuk, permeating Christendom, masuk menelusup di tengah-tengah kekristenan saat ini. And what's wrong with this? Apa yang nggak beres dalam hal ini? Saya berjuang untuk mengetengahkan ini dengan cara yang sangat sederhana, dengan penuh pengharapan dan doa, dapat menerangi kita menuju kepada maksud Allah yang sesungguhnya. Yohanes 17 dikenal sebagai the high priest prayer, atau doa sang imam agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dan sudah menjadi bahan khotbah di banyak convention, banyak konferensi dan gereja-gereja, pertemuan-pertemuan yang sifatnya interdenominational, banyak dibahas itu. Malam hari ini saya harap saya tidak melakukan hal yang rutin, tapi saya mencoba untuk melihat bersama di mana itu missing linknya, di mana mata rantai yang putus itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita ada engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau ada doa yang pasti dijawab, tentunya doanya siapa? Doa saya ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Doa saudara pun juga pasti ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Siapa yang mengalami doa dijawab Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mengalami doa tidak dijawab Tuhan? Angkat tangan. If any prayers that surely will be answered by God, that will be the prayer of Jesus. Kalau ada doa yang pasti akan dijawab oleh Tuhan, oleh Allah, pasti doanya siapa, saudaraku? Yesus. Tapi kenyataannya lain. 4 atau 5 hari yang lalu saya terima surat dari seorang teman, karena dia terima berita kami suami istri setelah 9 tahun tidak punya anak, akhirnya berdoa dan anak saya lahir 1,5 bulan yang lalu. Rupanya dia bersuka cita sekali, dia berikan congratulation sambil dikasih cek $100. Ya lumayan, beli susu bisa dapat beberapa hari, saudaraku. Tapi itu cuma sedikit, suratnya panjang, diketik, tebal sekali. Jadi congratulations only few line congratulating me, but the rest
of the letters. Seluruh surat itu mengungkapkan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hatinya. Kenal baik. Kebetulan tidak tinggal di Indonesia, meskipun dia orang Indonesia. Saya kalau ke negara tersebut sering tinggal di rumahnya. Dalam kepahitan itu digambarkan bagaimana terjadi perpecahan di gereja di mana dia ada, dan sakit hatinya sangat memuncak, gak ketulungan, sampai saling mengutuk antara kedua pihak itu. Dulunya waktu mereka belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, atau Kristen KTP katakanlah, mereka itu akrabnya luar biasa, akur, pergi ke negara lain pun berdua. Saya ketemunya justru di negara lain yang bukan di negara yang mereka tinggal. Dari situ kenal, saya dibawa ke negara yang dia tinggal itu tanpa menyebutkan tempatnya. Begitu akrab. Tapi kenapa sekarang makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, makin penuh Roh Kudus, makin mengalami mujizat, makin dengar banyak firman, makin melayani, tapi terjadi satu kebencian yang sangat memuncak. Sampai ini orang sakit jantung, sampai bypass operasi jantungnya, istrinya hampir syarafnya terganggu, pihak lainnya juga ngalami yang sama. Why? Kenapa ini terjadi? Justru di dalam pekerjaan Tuhan, justru di dalam pelayanan. Mungkin yang saya ketengahkan ini bukan salah satu kasus dari sekian ribu kasus yang terjadi. Baru-baru ini ada orang tua sekali, dia scholar dalam sinologi, ya, sinologi, itu ahli tentang Chinese, ya. Umurnya sudah 89 atau bagaimana, tapi very alert gitu, masih segap, pikirannya masih cerdas. Dia bilang kepada saya, Yeremia, karena selisih berapa generasi dengan saya, Yeremia, dia nasihati saya, you know what bring division most, katanya. Apa yang bikin perpecahan dan kehancuran kebanyakan? It's religion, katanya. Justru keagamaan ini. Waktu dia katakan demikian, it shook me up, membuat saya goyah gitu. Saya perhatikan makin lama saya makin melayani, di mana-mana saya temukan orang sakit hati, di mana-mana saya temukan orang yang baru pecah dengan persahabatannya. Bahkan ada anak dan orang tua ndak ngomong bukan gara-gara bisnis, tapi gara-gara pekerjaan Tuhan, gara-gara gereja, gara-gara pelayanan. Itu terjadi di mana-mana. Mantu nggak ngomong sama mertua gara-gara itu. Apakah seharusnya demikian? Sahabat yang kental gara pekerjaan Tuhan tidak ngomong satu dengan yang lain. Apakah seharusnya demikian? Padahal Yesus berdoa untuk menjadi satu, tetapi kenyataan yang ada di sekeliling kita paradoks sekali. Saya tidak mau berkata kenapa Full Gospel sering pakai tema Unity in Christ itu membuktikan bahwa di dalamnya banyak sengketa. Saya tidak mau katakan demikian. Tapi kalau ada pun ya mari belajar banyak bersama-sama. Waktu saya merenungkan dan memikirkan dan mendoakan, karena it grieve my spirit. Karena saya juga pernah jadi korban hal-hal yang demikian ini. Kalau saya membiarkan diri saya. Dan saya ingin beritahu kepada saudara penyakit yang lebih dahsyat, yang sangat dahsyat, yang akan membinasakan banyak manusia pada akhir zaman ini, bukan penyakit AIDS, bukan hepatitis B atau hepatitis B. Penyakit, the disease that going to devastate the human race in these days, in these last days, is not AIDS, neither hepatitis B, but bitterness, kepahitan yang masuk dalam diri manusia
di seluruh dunia. Kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 8, ada penglihatan di sana ada satu bintang yang jatuh ke bumi yang diberi nama Absinthus. There's a star that fell into the ground. It was called the wormwood dalam bahasa Inggrisnya, and which mean bitterness, and kill 1/3 of the human race. Membunuh sepertiga dari umat manusia. Kalau saudara lihat di situ ada bintang namanya Absinthus, jatuh di antara air-air dan orang yang meminumnya mati. Kalau tidak salah sepertiga dari penduduk dunia mati karena Absinthus ini. Dan kata Absinthus itu artinya kepahitan. Itu sebabnya kalau kita melihat doa Yesus ini begitu pentingnya, karena banyak orang Kristen sempat dibinasakan kembali oleh adanya kepahitan di dalam dirinya. Siapa pernah mengunjungi orang Kristen yang mundur dari Tuhan dan pada waktu dinasihati untuk kembali yang keluar kebencian, kepahitan? Siapa pernah mengalami itu? Tentu banyak sekali. Sakit hati sama pendetanya, sakit hati sama hamba Tuhan, sakit hati teman pelayanan, sakit hati. Dan Alkitab mengatakan orang yang disakiti hatinya itu sukar dihampiri, seperti satu kota yang berbenteng teguh di sekitarnya, sulit sekali di approach kembali. Dan payahnya kalau dia sakit hati itu sendiri, mati sendiri nggak apa-apa. Tapi sakit hati itu nularnya cepat sekali, epideminya lebih ganas dari AIDS ataupun leukemia atau hepatitis B. Ngeri sekali. Saudara dekat sama orang sakit hati aja, dia ngomong aja, beri kesempatan kira 3 menit ngomong, kejangkit saudaraku, kalau pertahananmu tidak kuat. Saya beri contoh saja. Ada A benci sama B. Absinthus itu artinya kepahitan. Itu sebabnya kalau kita melihat doa Yesus ini begitu pentingnya, karena banyak orang Kristen sempat dibinasakan kembali oleh adanya kepahitan di dalam dirinya. Siapa pernah mengunjungi orang Kristen yang mundur dari Tuhan dan pada waktu dinasihati untuk kembali yang keluar kebencian, kepahitan? Siapa pernah mengalami itu? Tentu banyak sekali. Sakit hati sama pendetanya, sakit hati sama hamba Tuhan, sakit hati teman pelayanan, sakit hati. Dan Alkitab mengatakan orang yang disakiti hatinya itu sukar dihampiri, seperti satu kota yang berbenteng teguh di sekitarnya, sulit sekali di approach kembali. Dan payahnya kalau dia sakit hati itu sendiri, mati sendiri nggak apa-apa. Tapi sakit hati itu nularnya cepat sekali, epideminya lebih ganas dari AIDS ataupun leukemia atau hepatitis B. Ngeri sekali. Saudara dekat sama orang sakit hati aja, dia ngomong aja, beri kesempatan kira 3 menit ngomong, kejangkit saudaraku, kalau pertahananmu tidak kuat. Saya beri contoh saja. Ada A benci sama B, ketemu saudara. A ngomong 3 menit, baru saudara pergi ketemu sama si B, sikapmu langsung dipengaruhi. Langsung ketemu dia, kagok, mau ngomong gak enak, ini gak enak. Baru 3 menit ngomong sama dia, kejangkit. Dan ini bahaya sekali, saya perhatikan. Nah, saya bicara ini bukan hanya di kalangan anggota-anggota biasa, ini di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan pendeta-pendeta. Backbiting, gigit dari belakang, dan hal-hal ini, kepahitan-kepahitan terjadi. Dulu kan banyak istilah adu domba. Adu domba, oh saya diadu domba, saya diadu domba, kami diadu domba. Sekarang itu sudah mulai meningkat kepada adu gembala, saudaraku. Saya harap saya bukan bikin joke karena saya lagi serius. Tapi saudara ketawa pun saudara juga sadar, saudara menjerit dalam hati. Sulit untuk meneruskan khotbah ini. Karena saya rasakan hatinya Allah bagaimana yang kita rasakan saat ini. Saat kita nyanyi bergembira di saat ini, sebetulnya hati Allah it's grieving inside.
Ada satu kesedihan. Kita bisa pura-pura shrug it off gitu ya, kita buang aja. Pura-pura nggak mikir. Dan kita pura-pura bisa melupakan diri dan bergembira dan lain sebagainya. But do you really know the heart of Jesus in these days? Sudahkah tahu saudara perasaan Yesus yang menunggu gerejanya, jemaatnya, umatnya disiapkan pada akhir zaman ini sebagai mempelai perempuan Kristus yang penuh kemuliaan, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa sakit, sempurna. Do you know the heart of Jesus waiting for a bride who will be glorious without spot and wrinkles? Do we know that the bride of Christ now are crippling and hurting and full with wounds, penuh dengan luka semua. Nah, bagaimana kita jadi mempelai? Kita dengar seminar akhir zaman sampai borang bingung semuanya saat ini. Kebanyakan seminar akhir zaman yang ngeramalkan tanggal ini, tanggal itu, Yesus akan datang. Orang kebingungan semua. Tapi sudahkah saudara pernah pikir bahwa Yesus datang bukan untuk mempelai perempuan yang bopeng semuanya, yang cacat sini luka situ, luka sini boroken kudisen. Sadarkah kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk mempelai perempuan yang sempurna tanpa cacat dan celah? Oleh sebab itu saudaraku, tidak ada tema yang bisa lebih tepat untuk banyak dikumandangkan saat ini kecuali unity in Christ, kesatuan dalam Kristus. We might have a different color of skin, different language to speak, different emphasis on doctrines, different culture, different name of churches, but does not make a difference. They are one in Christ. Mungkin kulitnya berbeda, bahasanya lain, tekanan-tekanan pelajarannya mungkin beda-beda, nama gereja pun beda-beda. Tapi seharusnya ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengalami kesatuan di dalam Kristus Yesus. Sekarang saya akan buka satu saja. According to my observation, confirmed by others, melalui pengamatan saya dan diteguhkan oleh hamba Tuhan yang lain, ini semua terjadi. Kenapa semakin kita kejar kesatuan, kesatuan semakin jauh dari kita. Kita semakin mau mencapai kesatuan, tapi kesatuan makin jadi impian dan kenyataannya menyakitkan. Kenapa ini terjadi? Karena saya percaya kita jadikan kesatuan itu tujuan akhir. We have made unity become the end of it. Kalau kita jadikan kesatuan sebagai tujuan akhir, maka justru diakhiri dengan ketidakbersatuan daripada kesatuan. When we make the unity become the end of it, then we will find out disunity instead of unity, disintegration instead of integration. Ini akan selalu terjadi karena dalam Alkitab saya melihat kesatuan itu bukan tujuan akhir. Pikir. Yesus tidak mendoakan kesatuan itu menjadikan tujuan akhir. Tapi justru Yesus berdoa supaya kesatuan itu menjadi sarana. God is praying, Jesus is praying that the unity become a means instead of an end. Menjadi sarana, menjadi alat, bukan menjadi tujuan akhir. Lihat aja, kita bikin persatuan yuk. Apa, persatuan apa, dewan apa, badan apa. Dalamnya apa? Ribut minta ampun. Ributnya soal apa? Siapa yang jadi ketua? Nah, wakilnya siapa? Enggak, kalau dia jadi ketua, saya tidak mau ikut. Nah, tadinya sudah mau ikut, begitu satu orang dipilih ketua, saya tidak mau ikut. Jadi siapa yang jadi ketua?
Saya, semuanya ingin jadi ketua. Padahal pertama, mari kita bikin persekutuan, persatuan, apalagi dewan, badan, dan segala macam. Tapi begitu dibentuk, bukan kesatuan. Kenapa ini? Saya heran. Untuk berapa tahun lamanya? Tapi saya menyelidiki dan berdoa, saya temukan salah kita ini. Salahnya kita telah membuat kesatuan itu jadi tujuan akhir, bukan menjadi sarana seperti yang Yesus idamkan, rencanakan, inginkan, dan doakan. Contoh, dalam doanya Tuhan Yesus ayat yang ke-21 misalnya, dia katakan dalam doanya supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya, nah kata supaya, dunia percaya. So the world may believe. Itulah tujuan akhir. Tujuan akhirnya yaitu supaya dunia percaya. Tetapi sarananya ialah kesatuan. But when we change making unity to become the end of it, we end up in all kind of fragmentations instead of really finding a unity. Akhirnya dunia tidak pernah bisa tahu, tidak pernah bisa percaya kepada Allah karena melihat perpecahan. Berapa banyak yang pernah menghadapi pertanyaan dari orang yang bukan Kristen, kenapa banyak macam gereja? Kenapa gereja kok macam-macam? Pernah mengalami pertanyaan gitu, ditanyain orang itu, siapa yang pernah mengalami itu? Angkat tangan. Saya kira kebanyakan kita pernah dengar itu. Ya kita bisa rationalize dengan kata, oh karena begini supaya kedengaran enak. Tapi dalam hati kita kan kita tahu juga ini setback sebetulnya. Langkah mundur, ini kendala sedikit ya. Ayat yang ke-23 dikatakan juga di situ, setelah doa tentang kesatuan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, that the world may know. Tujuan bukan kesatuan. Tujuannya ialah dunia supaya satu percaya, satu tahu atau mengenal, that the world may know. Dan untuk mencapai itu, sarana yang dipakai oleh Allah kesatuan. Jadi kalau pandangan kita tidak lagi kepada world evangelization, pandangan kita tidak lagi untuk penginjilan dunia, tetapi justru bagaimana menyatukan apa yang terpecah-pecah ini, dunia tidak bisa terinjili, kitanya tidak bisa bersatu, masalah tidak lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk lagi. Tapi kalau kita semuanya mempunyai hati seperti Yesus, waktu lihat orang banyak, hatinya tergerak dengan iba, dengan belas kasihan, dia menangis dan berkata mereka akan bagikan domba tercerai-berai tanpa gembala, dan dia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, mengusir setan, memberitakan kerajaan Allah. Kalau hati kita seperti dia, kesatuan tidak menjadi masalah lagi bagi kita. If only we have a heart of Jesus. When he saw the big multitudes and his heart was moved with compassion, then start healing them, start setting them free, start preaching to them the good news and winning them to the kingdom of God, then unity will never be a problem to
any of us. Karena tujuannya udah jelas sekali. Tapi kalau masing-masing kita coba secara jujur, pernahkah kita kehilangan belas kasihan kepada orang yang berdosa? Siapa pernah mengalami kehilangan beban, kehilangan belas kasihan kepada orang berdosa? Gak ada beban lagi untuk menginjili orang. Angkat tangan. Saya juga pernah mengalami. Kalau kita jujur, kita pasti ada yang angkat tangan. Kita sudah gak mikir lagi mereka. Kita terlalu enak dengan berkat Tuhan. Kita sudah nikmati berkat Tuhan. Kita ingin lebih banyak berkat lagi. Kita ikuti seminar, kita ikuti KKR, kita ikuti Lokok Karya, kita ikuti Kebun Rohani, kita ikuti seri meeting, kita ikuti gereja, kita ikuti pengajaran. Kita ingin dapat. Kita ingin kesembuhan, kita ingin kelepasan, kita ingin kesembuhan batin, kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin itu. Di saat yang sama, orang di sebelah rumah kita yang mati tanpa Kristus tidak pernah menjadi beban doa kita sedikit pun. Kita sibuk nyusun lagu-lagu karena kita dipilih jadi MC untuk mimpin pujian. Kita nyusun kata-kata karena kita disuruh bersaksi di depan gereja. Kita sibuk nyusun kata-kata karena kita akan memimpin persembahan. Kita disuruh untuk khotbah. Tapi bagaimana? Ini semua kan performance. Tapi hati kita apakah benar-benar untuk orang yang tidak berselamat, yang belum bertobat, belum mengenal Yesus? Pernahkah hatimu tergerak dengan belas kasihan? Teman saya mengatakan, you want to see revival, a true revival that will shake the foundation of the nation. Kalau kamu ingin melihat kebun rohani yang benar-benar sejati, yang menggoncangkan satu negara sampai ke fondasinya, you need that spirit of compassion in your heart. Engkau perlu roh belas kasihan dalam diri kita. Bukankah kita semua sudah terkategori seperti kisah yang Yesus katakan, ada orang yang dirampok di pinggir jalan, dipukuli babak belur, dan para ulama, para agamawian, para rohaniawan, para majelis, para pendeta, para aktivis melihat dan tidak mau terlibat dan jalan terus, bawa Alkitabnya yang besar, bawa catatan format untuk mimpin pujian, bawa alat musik, bawa segala macam, tapi nggak mau nyentuh orang demikian ini. Dan Alkitab katakan seorang Samaria melihatnya, hatinya jatuh belas kasihan, didukungnya, dinaikkan keledai, dimasukkan dalam hotel, dibayari hotelnya, dan kalau kurang dia akan kembali membayari. Alkitab katakan orang seperti ini, go and do that, katanya. Kamu pergi dan lakukan seperti orang ini. Ini orang punya compassion. Your religiosity stink. Keagamawianmu tuh tengi, saudaraku. Upacara agama, program-program, nyanyian-nyanyian ini tengi semuanya, dia ada di hidungnya Allah. Kalau kita belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal Kristus Yesus. God is not impressed with your religious show. Tuhan tuh tidak tertarik dengan show agama kita. Dia nangis setiap hari. Dia cuma tahu satu hal, I died for the whole world. I want the whole world to know that I am their Savior. Hanya itu saja yang Tuhan inginkan. Aku mati untuk seluruh dunia, dan aku ingin dunia tahu bahwa aku ini juru selamat mereka. Kalau sudah percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang Yesus inginkan. Injil kerajaan sampai ke seluruh muka bumi, menjadi kesaksian bagi segala ethnic group, kelompok suku di dunia ini. Baru kesudahan alam datang. 12.000 suku bangsa di dunia ini belum dengar nama Yesus. 12,000 people groups on the world have never heard the gospel of Jesus Christ. It's nothing wrong having good meeting, but having good meeting does not make the job done. Gak ada salahnya punya kebaktian yang indah, tapi cuma kebaktian yang indah tidak akan menyelesaikan tugas. Itu sebabnya saudaraku, malam hari ini, marilah kita menyadari, jangan khawatir soal kesatuan.
Kalau tujuanmu betul. Kalau hatimu penuh belas kasihan. Kalau engkau melihat orang yang berdosa, yang punya istri dua, engkau tidak jijik dan mengumpat, tapi justru menangisi dia. Kalau engkau melihat orang yang makan uangmu, bukan justru kamu pergi ke pengadilan memperkarakan, menghancurkan dia, tapi engkau menangisi dia, minta dia bertobat. Kalau engkau punya hati yang semacam ini, unity will never be a problem. Kesatuan tidak jadi masalah lagi. Kita bisa kumpul dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kita nggak ada waktu untuk nyimpan kepahitan. Hati kita penuh dengan belas kasihan, cinta kasih Allah untuk mereka yang belum mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudaraku. Amin saudara. Ini yang kita perlu dapatkan dalam convention ini. Saya harap tidak hanya tambahan koleksi kaset setelah convention ini. Saudara datang ke convention bukan hanya untuk nambahi koleksi kaset khotbahmu. Tanpa hidup kita diubahkan oleh Tuhan, mengerti the sole purpose of God of our being Christian in this world that we are living. Dalam dunia gimana kita hidup. Maaf saudaraku kalau saya harus katakan ini. Saya lebih suka mengatakan yang lebih ingin didengar dan enak didengar. Kadang-kadang sebagai hamba Allah, hal-hal yang memberatkan saya itu saya harus mengatakan yang saya sendiri tidak suka mengatakannya. Tidak senang mengatakannya. Tapi saya sudah terbeli, sudah terjual, sudah dibeli sama dia. Saya nggak punya hak atas diri saya sendiri. Saya harus mengatakan apa yang dia suruh saya. Karena saya born slave. Saya budak beliannya dia, saya hanya taat kepada dia. Yohanes 13. Kenapa saya banyak bicara Yohanes? Ini Yohanes yang tahu tentang kesatuan banyak. Ini murid Tuhan yang hidupnya paling lama ini, mencapai hampir 100 tahun hidupnya. Ini murid Tuhan juga yang paling dekat sama Yesus. Dia murid Tuhan yang paling muda juga. Dia satu-satunya murid yang berani membaringkan kepalanya di dadanya Yesus. Manja-manjaan gini. Sampai yang lain itu pada tanya sama Yesus, nanti kita semua matinya gimana? Tanya sama dia. Sampai tanya sendiri gak berani nyuruh si Yohanes. Karena deketnya. Orang kalau deket sama Tuhannya pasti dia tahu banyak isi hatinya Tuhannya. Apalagi sudah nempelkan kepalanya di dadanya. Paling enggak denyut jantungnya pernah kedengeran ini sama dia nih. Kita ini kadang-kadang perlu dengar denyut jantungnya Tuhan saat ini. Jangan kita trap into religious activities. Kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan agamawi, program sana, chapter meeting, chapter ini, apalagi ini lagi, rebu, aduh, nggak ada waktu untuk keluarga, ada apa lagi, ini. 2 tahun kemudian kamu burnout, kamu kobong, kamu kebakar, kamu angus, kamu bosen, dengar full gospel, karena kecapean dengan kegiatan-kegiatan rohani yang terlalu banyak bertubi-tubi. Nah sebelum sudah kejangkit penyakit kedua, penyakit pertama tadi apa saudaraku? Kepahitan. Penyakit kedua apa? Kebosanan saudaraku. Engkau ngerti apa yang Tuhan mau dengan kita. Yohanes sampai umur 99 tahunan, hampir 100 tahun, dia masih on fire, masih berapi-api. Pada akhirnya dia sebagai penatua di Efesus, saudaraku, di daerah Turki sana, sampai tua dia meninggalkan Yerusalem, tinggal di Efesus, tinggal satu-satunya rasul yang hidup, yang semua udah mati semua, dia masih hidup sampai tua. Mendidik pahlawan-pahlawan iman seperti Polycarp dan lain sebagainya ditimbulkan oleh Yohanes dalam sejarah gereja. Dan dia katakan begini, dia catat hal-hal yang sangat esensial yang Yesus katakan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Yohanes 13 ayat 34, aku memberi perintah baru kepada kamu, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah baru. Perintah lamanya berbunyi bagaimana? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ukurannya masih diri sendiri. Saya mengasihi diri sendiri, saya bisa ngasih orang lain. Itu ukuran masih ukuran manusiawi. Kali ini kasihnya ditingkatkan. Kasihnya bukan filio lagi, tapi kasih agape. Kasih yang lebih meningkat lagi. Dikatakan kasihilah sesamamu seperti, bukan dirimu sendiri, seperti aku telah mengasihi kamu. And that is unconditional love. Love one another as I have loved you. And that is a new commandment. That is unconditional love. Itu kasih yang tanpa syarat. Siapa ingat waktu Tuhan mencintai kita? Apa karena kita terlalu kaya? Apa kita terlalu baik? Apa karena kita terlalu pantas dikasihi? Justru sebaliknya, kita bobrok, kita brengsek, kita bejat, kita rusak, kita hancur-hancuran, kita enggak karuan di dalam keadaan yang sangat rusak, busuk. God choose to love us. Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Dengan kasih yang sama itu, Tuhan ingin. Nah, kasih yang sama itu adalah kasih kepada orang berdosa. Kalau kita sudah bisa mengasihi orang berdosa, itu mudah sekali untuk mengasihi orang yang selamat, saudaraku. Kalau ngasih orang berdosa nggak bisa, ngasih orang selamat juga nggak bisa. Biasanya. Ayat yang ke-35 itu pun tidak menjadi tujuan akhir. Just loving one another is not an end in itself. Itu bukan tujuan akhir. Jesus gives us command to love one another. Kalau kita cuma saling kasih-kasihan, I love you with the love of the Lord, I love you with the love of the Lord. Terus cuma cinta-cintaan, terus saling mengasihi, itu pun juga bukan tujuan akhir. Ayat 35, verse 35 is the end. Ayat 35 dikatakan demikian oleh firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang akan tahu. All men shall know. Supaya mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu pun mempunyai misi supaya semua orang tahu bahwa kita punya guru namanya Yesus Kristus. Selalu tujuan akhirnya penginjilan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membangun satu komunitas yang hanya saling mengasihi dan lupa memberitakan Injil dengan tujuan itu, nanti jadi berantakan di dalamnya. Hancur-hancuran di dalamnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tujuannya selalu kita saling mengasihi supaya dunia boleh mengenal kita. Charles Finney, penginjil yang Tuhan pakai pada abad yang ke-19. Luar biasa dari Amerika. Dia katakan begini, Charles Finney. The best evangelism, method of evangelism is to bring unbelievers to the community of believers who love one another and practicing the principles of the kingdom of God in a practical way. Penginjilan yang terbaik membawa orang yang belum bertobat di tengah-tengah kumpulan orang yang percaya yang saling mengasihi dan mempraktekkan corak kehidupan kerajaan Allah di bumi ini. Itu penginjilan yang paling efektif. Saya pernah ketemu orang dari agama lain, ketemu di bus malam, debat semalam suntuk dengan saya, nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya. Setelah 2 hari saya ajak dia ke persekutuan anak-anak muda yang dia sudah paling tua, tapi di tengah-tengah amak itu dia agama lain, agama mayoritas. Tapi di sini kita cuma nyanyi, saling doa, terus setelah itu gandengan tangan. Saya suruh mereka gandengan tangan, biasanya saya suruh gandengan tangan di dalam doa itu. Sekarang coba saudara doa buat orang sebelah kirimu. Mungkin seumur hidup kamu gak pernah doakan doa sebelah kiri. Sekarang setelah itu doa sebelah kanan. Dan ini kan termasuk di lingkaran, dia juga lingkaran gitu, dan seumur-umur dia enggak pernah ada orang doain dia. Nah ini kirinya doain dia, ganti kanannya doain dia. Saudaraku, orang didoain orang masa enggak senang, saudaraku. Sementara digandeng dan didoain kiri kanan, dia nangis. Kita lagi tenang doa, dia nah orangnya itu lulusan dari STO, sekolah tinggi olahraga. Badannya itu 5 kali saya, gede,
rambutnya keribuk, ngeri. Yang lain tuh anak-anak SMA kecil-kecil. Dia paling gede, nggak malu lagi dia nangis kayak anak kecil. Saya tanya pada akhirnya, kenapa kamu nangis begini? I never experienced so much love like in this room. Saya nggak pernah mengalami kasih yang begitu kuat seperti dalam ruangan ini. Orang itu terbuka hatinya untuk Yesus. Saya percaya verbal proclamation, saya perlu pemberitaan yang diucapkan penting. Tapi lebih daripada itu, the demonstration of the life of the kingdom of God on earth is much more important. Kehidupan kerajaan Allah yang diterapkan di dunia lebih penting lagi. Saudaraku, sebetulnya kesatuan itu sudah ada. Tidak perlu diciptakan, tidak perlu diciptakan. We do not need to create unity, the unity is there, sudah ada di dalamnya. Efesus pasal yang kedua. Yesus sudah lakukan itu semuanya bagi kita. Saya akan bacakan ini ayat supaya kita menyadari bahwa kalau tujuan kita benar, kesatuan akan menjadi satu sarana yang sangat indah untuk mencapai tujuan tersebut. Ayat yang ke Efesus pasal 2. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang, Efesus 2 ayat 13. Di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita atau pendamaian kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itu tembok pemisah antara kita dengan Allah, tapi juga antara satu dengan yang lain. Telah ditiadakan, itu the enmity. The wall of enmity has been broken down by Christ Jesus. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dan menciptakannya. Perhatikan, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, one new man di dalam dirinya, in himself. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan ayat 16, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kamu yang dekat, karena oleh Dia kita boleh karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi saudaraku, ini semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kesatuan sudah diciptakan pada waktu tubuhnya dihancur-hancurkan. When Jesus' body was divided and scattered, the unity was created. It's done. Sudah selesai. Yesus katakan sudah selesai. It's finished. Kesatuan sudah selesai. Saya tidak berusaha untuk menciptakan kesatuan. Karena saya menambahi pekerjaan Kristus, berarti menghancurkan pekerjaan Dia. Pekerjaan Kristus tidak perlu ditambahi. Seperti keselamatan, tidak perlu ditambahi apa-apa. Percaya Yesus plus bayar perpuluhan baru selamat. Tidak. Percaya Yesus plus tidak makan daging baru selamat. Tidak. Percaya Yesus hanya dan makan sayur-sayuran baru selamat. Plus tidak ada. Yesus plus nggak ada. Kus plus ada. Yesus plus tidak ada. Yesus cukup bagi kita semuanya. Dan kesatuan sudah Yesus kerjakan. And don't try to add any work, because it's done by Christ Jesus. Once you try to add any works to create unity, you're going to disrupt that unity. Saudara akan cerai-beraikan untuk persatuan. Karena sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Whether you like it or not. Saudara senang atau tidak senang, begitu sudah percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu satu dengan saya. Amen. Whether you like it or not, once you accept Jesus Christ with your Lord and Savior, you are one with me. Even though you're taller, I'm shorter. You white, I'm brown. You long nose, I am. Yeah, but we are one in Christ. Come here. You stand up, come here. Hallelujah. Come up here, come here. Hallelujah. See, this is the way to hug one another. Dia pendek kan, jadi saya harus rangkul dari atas gini. We are one in Christ Jesus.
Amen. Amen. Saya baru kenal dia. I just know this gentleman, but I'm one with this man. Why? We receive Jesus Christ. He might have a different emphasis of the teaching in the Bible. That's all right. Mungkin kita punya tekanan yang lain dalam pengajaran Alkitab. Nah apa-apa, itu justru menunjukkan kekayaan Allah kita. That's all right, that's just to prove our God is so rich with His truth. Amin, saudaraku. Ini penting disadari. Mata belok, mata sipit, ngintip terus seumur hidup, tidak apa-apa. Kita satu dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tidak apa-apa. I don't have any hang-ups with that. Saya nggak ada masalah dalam hal ini. Saya kumpul dengan segala macam orang bangsa, yang bau wangi, yang bau nggak wangi, yang suka mandi, yang kadang-kadang mandi. Tapi najari soal. Cuma baunya nggak tahan, tapi hati saya satu dengan dia. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Masa hidung bisa berkata, gua nggak betah deh deket sama kumis, gua mau pindah aja ke tempat lain. Nggak bisa. If you're not learning how to get along one another now, you're gonna be miserable in heaven. Kalau saudara nggak belajar untuk rukun satu dengan yang lain, ntar di surga nggak betah. Karena ketemu terus tuh tiap hari, berjuta-juta tahun lamanya, saudaraku. Bahkan ditaruh jadi tetanggamu itu nanti di sana, saudaraku. Orang Kristen dari gereja yang lain yang paling ku benci malah diatur oleh malaikat jadi tetanggamu yang kumpul jutaan tahun nggak ada berhentinya. Rasain lu. Amin. Amin. Salami satu dengan yang lain, aku satu dengan kamu. Come on. Second with another, say I'm one with you. Come on. Haleluya. Bilang, meskipun aku lebih cakep dari kamu, bilang silakan. Amin. Nah, kekristenan. Listen to this. Saya baca satu ayat, nanti saya akan akhiri. Saya baca satu ayat lagi, nanti saya akan akhiri. Efesus lagi pasal 4. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berbadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, perhatikan verse 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini sebetulnya ingredients for unity. The verse 2 is the ingredients for unity. Inilah bumbu-bumbu untuk bisa bersatu, tetap bersatu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Begitu sombong langsung kesatuan itu hilang. Lemah lembut, begitu terlalu kasar kesatuan itu tidak nyata lagi. Sabar, begitu kita tidak sabar, menghakimi, menghukum terlalu cepat, kurang memberi kesempatan untuk orang diperbaiki, pasti akan hancur. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita mulai mengganggu, tidak membantu atau acuh tak acuh, kesatuan mulai hilang. Ayat 3. Dan berusahalah, semua baca bersama saya kalimat selanjutnya, 1, 2, 3. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Endeavor to keep the unity. Berusaha untuk memelihara. Tidak dikatakan berusaha untuk menciptakan, tapi berusaha untuk memelihara kesatuan. Masalah sampai terjadi kalau kita ingin menciptakan kesatuan, karena kesatuan sudah selesai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kita satu dengan Allah, kita satu dengan yang lain. Galatia pasal yang ketiga ayat 28. Galatians chapter 3, and reading beginning from the verse Galatians chapter 3 pasal yang ketiga ayat yang ke 26 starting verse 26 to the verse 28.
Ayat 26 sampai 28 Alkitab mengatakan demikian, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, put on Christ. Ayat 28, baca bersama saya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. There's neither Jew or Greek, boleh diganti, there's neither Indonesian or American or Singaporean, there's neither Chinese or Batak or Jawa. Nggak ada lagi masalah itu sebetulnya. Tidak, kalau sudah mulai membaca sudah bisa katakan tidak ada lagi Batak atau Madura, tidak ada lagi Chinese atau Jawa, tidak ada lagi Dayak atau Manado, tidak ada lagi bos atau pegawai, tidak ada lagi orang besar, orang kecil, orang kota, orang desa, karena kamu semua adalah, semua katakan, satu dalam Yesus Kristus. Kalau kita semua menyadari ini, dunia antri untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. We are living in a very disintegrated society. We are living in a very fragmented society. Kita sedang hidup dalam dunia yang terpilah-pilah, terpecah-pecah. Lihat aja apa itu Bosnia, lihat aja Afrika Selatan, lihat aja Cambodia, by ideology, by race, by religions, by all kind of things. People are suffering today of prejudices, as bigotries, and semua hal-hal ini. Manusia mengalami kehancuran tercabik-cabik. Kemajuan teknologi, era informasi yang datang ke dunia bukan menyatukan manusia, bahkan memecah-mecahkan. Saya beri contoh saja, kalau ada satu keluarga, sekarang kan kemajuan informasi, era information does not bring people together but spread them out. Kalau satu keluarga punya istri, punya anak, 2 anak laki 1 perempuan, duduk sama-sama di ruang tamu nonton TV. Kan sekarang channelnya banyak, celek TV 3, celek RTM 1, RTM 2, RCTI, apalagi TVRI, program 1, 2, macam belum yang parabola itu. Waduh, begitu banyak, begitu celek sepak bola. Papanya bilang, itu aja. Begitu dirubah gini, pas Dallas, saudaraku, drama. Mamanya bilang, itu aja, itu film bagus itu. Atau Lost Man atau apa saja. Straight lagi, Michael Jackson. Bang, deng. Anak laki-lakinya, Pak itu aja apa. Setelah lagi, apa itu peragaan busana itu, pageantry atau modest, apa itu fashion show. Yang perempuan bilang, itu aja mah. Gimana? Apa nggak ribut di ruang tamu, saudaraku? Ini gara-gara kemajuan teknologi informasi bukan menyatukan, tapi justru mencerai-beraikan. Akhirnya papanya bilang, saya mau sepak bola, mamanya, saya mau film drama, anak lakinya, saya mau konser rock music, yang perempuan lagi sama, saya minta fashion show. Ribut besar di situ. Penyelesaiannya apa? Papanya telepon toko elektronik, kirim 3 televisi. Anak 1 di kamar dapat 1, satunya di kamar, satunya di kamar best bedroom. Mamanya di tempat tidur ngelihat film Dallas, papanya lihat melotot, lihat Maradona bertanding, anaknya lihat Michael Jackson sama apa itu New Kids on the Go Block, dan si perempuannya lihat fashion show lenggak-lenggok. Apa yang terjadi? Communication breakdown. Terjadi komunikasi, nggak ada komunikasi lagi. Keluarga disintegrasi, hancur. Di tengah-tengah hancurnya keluarga di kota-kota modern seperti Jakarta ini, saya percaya kekristenan harus membentuk satu masyarakat pengganti, di mana di dalamnya hanya ada satu hukum, yaitu kasih Allah yang turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan dunia akan percaya, dunia akan tahu. Kemajuan teknologi di kantor besar sekarang, direktur nggak ketemu sama sekretaris, nggak ketemu sama manajer yang lain, semuanya pakai pijat tombol. Tolong bikinkan surat, isinya begini. Ya Pak, sudah gitu. Sekarang ada yang otomatis lagi, nggak ngantar surat aja, nggak pakai tray itu yang jalan, pakai tray, tanda tangan nih, balik lagi sana. Seharian nggak ketemu orang, malah dengan telepon malah memisahkan orang. Dulu bisa ngomong kongko ngomong, kenapa kok pucat masih ngomong gitu? Telepon gak kelihatan pucatnya kan mukanya, saudaraku.
Dulu masih potong rambut ya cakepan begini. Sekarang nggak bisa ngomong lagi, nggak kelihatan rambutnya. Dulu masih bisa ngomong, oh pakai cincin baru tunangan ya. Wah selamat ya. Sekarang gak kelihatan cincinnya, makin terpisah manusia. Di tengah-tengah semacam ini saudaraku, Kristus perlu ditengahkan di tengah-tengah umat Tuhan. Di mana kita mengasihi orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga kesatuan boleh nyata. Kalau kita sudah punya belas kasihan kepada orang kafir yang belum mengenal Tuhan, berarti kita ingat dulunya kita siapa, kita diselamatkan. Tidak dapat sombong lagi, tidak dapat angkuh lagi, tidak dapat ambisi lagi. Yang ada cuma kasih, dan kasih itulah mempersatukan kita semuanya. Saya janji saya akhiri, jadi saya akhiri benar-benar. 1 Korintus 13, klasik. 1 Corinthians 13, klasik. Inilah satu-satunya yang bisa membuat kita bersatu, tapi dengan tujuan. Tujuannya memenangkan dunia ini. Jangan tujuannya untuk bersatu. Jangan tujuannya untuk bersatu. Tujuannya memenangkan dunia. Tujuannya apa saudaraku? Memenangkan dunia. Alatnya yang dipakai sarananya apa saudaraku? Kesatuan. Kesatuan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Dunia dimenangkan oleh Yesus Kristus. Melalui apa? Kasih. 1 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Ya. Gak cepat menghakimi, memberi kesempatan untuk orang lain. Kasih itu murah hati. Merciful artinya cepat mengampuni kalau orang itu menyesal. Kasih itu tidak cemburu. Lihat orang lain diberkati, lihat hamba Tuhan lain dipakai Tuhan lebih, lihat gereja orang lain lebih besar, lihat gedungnya dibangun baru, lihat mobilnya baru, tidak iri hati. Ia tidak memegahkan diri, dia ngangkat dirinya, tidak sombong, tidak ngomong tentang dirinya sendiri terus. Saya takut banget cuma dirinya jadi omongin. Nggak pernah Tuhan dipermuliakan tapi kehebatannya dirinya. Saudaraku, kasih tidak demikian. Kalau saya pamer tentang diri saya terus-terusan, mungkin berupa kesaksian, saya dapat sekian juta, saya dapat sekian miliar, atau saya baru saja doain orang lumpuh. Kadang-kadang dengan tidak sensitif, tidak peka dengan saudara yang lain, orang lain jadi sakit hati, orang lain jadi iri, orang lain jadi cemburu. Gua juga bisa, emangnya lu aja, kebetulan aja lu kebetulan di depan lu ngomong, kalau gua disuruh ke depan, gua lebih hebat dari lu. Nah saudaraku, lihat itu secara tersembunyi masuk dalam diri anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak peka. Makanya saudaraku, kalau kita tidak sombong, itulah kasih. Selanjutnya apa dikatakan di situ? Ia tidak berkelakuannya tidak sopan, ngomong seenaknya, nyakitin orang, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu kasih. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ini ada, kasih itu ada. Kasih ada, kesatuan ada. Kesatuan ada, penginjilan lebih mudah. Ia bersukacita. Ia tidak bersukacita karena tidak adilan. Ada gereja teman kita ditutup, kita suka rasain lu dulu ngolok-ngolokin gua, sekarang ini. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ada loh orang Kristen yang ngelihat persekutuan doa di temannya ditutup, rasain baru Tuhan hukum dia. Ada yang gitu loh saudaraku. Ada yang persekutuan doanya temannya itu dilempari batu sama orang, hati kecilnya yang baru tahu rasa dia. Saudaraku, kita perlu banyak bertobat. Kadang-kadang kita ingin orang kafir bertobat. Sebetulnya yang perlu bertobat itu kita ini perlu bertobat. Karena orang kafir nggak tahu itu artinya bertobat. Kita yang lebih tahu dulu arti bertobat. Kita harus bertobat lebih dulu. Jujur aja saudaraku, saya juga pernah mengalami demikian. Saya bukan orang yang above the reproach, tidak ada celahnya. Saya ngalami ini semuanya. Selanjutnya apa dikatakan di sini oleh firman Tuhan? Tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, tidak cepat curiga, mengharapkan segala sesuatu, artinya selalu expecting the best for other people, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, love never fail, bahasa Inggris katakan kasih tidak pernah gagal lagi. Mari malam hari ini kita tidak bisa bikin, we cannot manufacture that kind of love, we can only come to God and ask His love to be poured upon us. Kita tidak bisa bikin tuh kasih. Kita cuma bisa datang kepada Dia, minta kasihnya Dia. Kasih yang mati di salib, kasih yang menangisi orang banyak. Kita minta kasih yang semacam itu ada pada kita semuanya. Mari kita berdoa saudaraku. Saya ingin saudara ambil waktu sejenak ini untuk berdoa, merenungkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita dengan merendahkan diri di hadapan Allah,
Kita bukan hanya nyanyi siapakah kami jadi biji matamu, tapi benar-benar kita katakan, Tuhan, kok Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus, aku berdoa pada saat ini ya Tuhan, supaya Allah melawat kami. Tuhan, kalau bukan Engkau yang melawat kami tidak mampu untuk mendemonstrasikan corak hidup kerajaan Allah kepada dunia yang sedang berantakan, hancur dan menuju kebinasaan ini. Dunia yang bagaikan orang tua renta yang sakit-sakitan dan hanya menunggu sertifikat maut, kematian. Kami ingin Tuhan menjadi sarana untuk menjangkau mereka bagi Engkau. Tuhan, kami mau bertobat sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang sering jadi batu sandungan bagi orang yang ingin bertobat kepadamu. Kami ingin bertobat sebagai anak-anak Tuhan yang jadi batu sandungan dan justru bukan jadi batu loncatan bagi mereka yang bertobat kepada Tuhan. Kami mau bertobat, kami yang sering menjadi penghalang bagi sanak saudara kami yang seharusnya bisa dimenangkan, bisa mengenal Injil Yesus, tapi melihat sakit hati, perpecahan di antara kami orang percaya, sehingga mereka tergendala, terintangi dan terhalangi sampai sekarang belum bertobat. Kami minta ampun kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Jesus. Saya ingin lebih praktikal lagi kepada saudara. Saya ingin saudara lebih nyata lagi dalam doamu. Saya ingin saudara katakan kepada Tuhan, kalau engkau sempat membenci orang dan lain sebagainya, mengampuni yang orang jelekkan engkau, orang nyakiti hatimu, orang makan uangmu, orang Kristen. Minta Tuhan beri anugerah kepada kita. Tuhan, ampuni kami dan minta anugerah-Mu Tuhan Yesus. Minta anugerah-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami bukan untuk memperkaya diri kami, membuat diri kami lebih populer, lebih terkenal, lebih tersohor, lebih disanjung. Tujuan hidup kami cuma satu, supaya dunia percaya, supaya dunia tahu bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus sendiri. Biar hati-Mu Yesus ada pada kami saat ini. Biar belas kasihan daripada Allah itu ada pada kami saat ini juga ya Tuhan. Jesus. Saudaraku, ada satu peperangan rohani yang dahsyat yang saya rasakan saat ini. Semuanya berdoa, ada satu peperangan rohani yang sangat dahsyat saat ini. Semuanya dalam doa. Ada satu peperangan rohani di alam udara saat ini. There's a spiritual warfare in the air right now. Saya lihat ada satu onslaught, ada satu serangan dari setan untuk mencoba menetralisir berita ini. Ada serangan dari kuasa-kuasa jahat untuk menghapuskan berita ini. Mari kita semuanya berdoa sungguh-sungguh. Kolalabala syalabaralabar. Kuralabas syandayaralabaralabas sikayaralabaralabara. Kiralabas sandayaralabas sikayaralabaralabaralabaralabas. Kiralamalamalamala, the spirit of deception, the spirit of rebellion, spirit of hard-heartedness, I come against you right now. Aku patahkan engkau segala roh penipuan, roh yang menghalangi kesatuan, roh yang membuat kekerasan hati. Aku patahkan kuasamu saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat engkau, aku perintahkan keluar. Yes, even the spirit of religiosity, I come against you right now. I bind you, I command you to leave right now in the name of Jesus. Kuralabalabara, roh kepahitan, roh sakit hati, uralabara, kesombongan, roh keangkuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku minta ada roh pertobatan. Oh God, I release the spirit of repentance right now in the midst of us. Saya rasa ada beberapa orang memerlukan doa malam hari ini. Kalau enggak, Tuhan tolong saudara, rasanya saudara enggak mampu. Ini baik orang sudah jadi Kristen, yang sedang mengalami kesuaman, perlu pembaharuan, ataupun orang yang belum mengenal Kristus sama sekali. Hidupmu tercerai-berai. Bukan hanya engkau terpisah dari keluargamu, engkau terpisah dari teman-temanmu, hubunganmu jelek di mana-mana, tetapi juga dalam dirimu sendiri terpecah-pecah. You yourself are disintegrated, you yourself are fragmented, yourself
split, dirimu sendiri banyak perpecahan, hatimu, pikiranmu banyak yang pecah. Tuhan Yesus ingin menjadikan satu lagi pada malam hari ini. Dan saya mau berdoa untuk saudara malam hari ini. Kalau kita jujur, kita rendah hati, kita membutuhkan jamahan Allah, kita mengaku keadaan kita, maka Allah akan memulihkan keadaan saudara malam hari ini. Allah memperbarui engkau, Allah menjadikan engkau utuh kembali oleh karena kasih-Nya. Saya mau berdoa untuk saudara yang ingin didoakan. Yang ingin didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi saat ini juga. Haleluya. Haleluya. Saya rasa sudah serius sekali waktu ngangkat tangan. Saya tahu tidak ada seorang pun yang main-main. Dalam roh saya merasa ada keseriusan, ada kesungguhan waktu sudah angkat tangan. Siapa lagi cepatnya angkat tangan tinggi-tinggi. Inilah malam di mana engkau perlu diperbarui. Kita tidak usah lihat atribut kita. Oh, saya sebagai majelis, oh saya sebagai presiden chapter, oh saya sebagai apalagi field rep, atau saya sebagai apa saja. Itu pangkat gak ada artinya dalam kerajaan Allah. Yang diperlukan adalah hati yang rendah, yang hancur di hadapan Allah. Ini yang akan dinyatakan kemuliaan Allah dalam diri kita semuanya. Bahkan kalau kita pun seorang pendeta atau penginjil atau siapapun juga, saya bertobat berkali-kali saudaraku. Mari yang sudah angkat tangan berdiri saat ini. Haleluya. Kita terbuka, kita semua nggak ada yang baik. Kita semua nggak ada yang baik. Kita semua membutuhkan Tuhan. Kita nggak usah malu dengan keadaan kita. Sudah maju ke depan di sini dekat saya dan saya mau berdoa. Buang itu kursi di tengah-tengah, pinggirkan, dan saudara maju ke sini, lari semuanya saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Siapa yang sudah berdiri cepat maju ke depan saat ini juga, yang ingin didoakan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Haleluya. Curahkan, saya minta doa singer maju ke depan sini. Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu ke sana, melayani sampai seluruh bumi ini, sampai God. Haleluya, haleluya Tuhan, sampai dunia tahu, sampai dunia percaya kepada-Mu Tuhan. Percaya. Haleluya. Penuhi api kemuliaan-Mu. Semua jemaat langit berdiri nyanyikan biar belas kasihan-Mu. Semua menyembah Dia. Biar belas kasihan-Mu. Saya percaya sementara kita menyanyi, ada roh kesembuhan. The spirit of healing flowing in the midst of us. Ada sungai dari Allah mengalir, membawa kesembuhan di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya. Api kemuliaan-Mu membakar hati kami ya Tuhan. Haleluya. Untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh
terpaksa. Biar mengalir. Haleluya. I want just you to worship before the Lord. Let the spirit of healing, the spirit of restoration flow in our midst. There's rivers that flowing from the throne of God that bringing healings to every one of us. Ada satu sungai yang mengalir dari tahta Allah, membawa kesembuhan bagi hati-hati yang luka saat ini. Haleluya. 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 Jangan ada yang menahan, jangan ada yang membatasi. Not don't let anyone hold back. Jangan ada yang menahan. Let it go and let it loose. Biar mengalir, jangan ditahan. Biar berjalan itu kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan dari Allah mengalir di tengah-tengah kita. Pengampunan datang di tengah-tengah kita. There's oil of gladness flowing and soothing all the wounds in our heart. Ada minyak surgawi turun saat ini, menyembuhkan luka-luka yang bernanah dalam batin kita. Ya lawa salawa. Tuhan menyembuhkan saudaraku saat ini.